adalah bagian dari koalisi perubahan lihat ada benderanya. Ada PDIP, ada PKB, ada Nasdem, ada PKS tuh. Jadi nanti kita sekarang udah ngalamin ketika kita mau ada di acara di sini banyak baliho-baliho yang nggak bisa dipasang. Banyak ngalamin ini, Kang Lanjut tahu ceritanya. Ada tempat-tempat yang nggak bisa dipasang, malah dipasangin balihonya calon-calon yang lain. Betul tidak? Saya minta kepada semua, kalau nanti ada calon lain datang ke sini, jangan ditiru seperti itu. Ya, biarkan mereka berkampanye, karena kita percaya diri bahwa perubahan nanti akan memenangkan di tempat ini. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat ini, PDIP pasang baliho di lokasi acara Anies ya, Nasdem Jabar ya, terima kasih atas sambutannya begitu ya. Seolah-olah inginnya mungkin begitu kan, ingin menandingi mereka begitu ya. Dengan acara-acara Anies Baswedan mencoba menyelipkan beberapa baliho partai di situ begitu kan ya, agar apa? Agar mungkin di satu sisi kok bisa begitu kan, Anies Baswedan disambut dengan baliho PDIP begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jangan-jangan PDIP gabung kepada Anies Baswedan begitu, atau sudah tanda-tanda mereka begitu kan ya, PDIP ya kalau kalah di putaran pertama jelas mendukung Anies Caimin, bisa jadi seperti itu begitu kan. Atau tanda-tanda apa ini begitu kan ya, ini menarik sekali begitu. Dan bahkan ini PDIP pasang baliho di lokasi acara Anies, Nasdem Jabar ya, mengatakan terima kasih atas sambutannya begitu. Inilah toleransi yang sangat luar biasa begitu, berbeda dengan yang lain begitu kan ya, karena begitu paniknya begitu kan ya, terus kemudian ada orang atau oknum yang memainkan peran bahwa ada penolakan besar ya kepada Anies Baswedan begitu ya. Kenapa kok cara-cara seperti ini dilakukan begitu kan? Di satu sisi begitu, di tempat acara Anies Baswedan di situ begitu kan, ada baliho ya PDIP di situ begitu, besar begitu kan ya, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat hanya tertawa saja begitu kan, karena ini acara Anies Baswedan loh begitu, menyempatkan diri. Sama dengan acara apa yang dilakukan oleh Anies Caimin waktu deklarasi begitu kan ya. Tetapi pada ujung-ujungnya begitu di luar sana ada ya relawan Ganjar yang kemudian musik-musik di situ begitu. Ya biarlahkah mereka begitu kan ya. Inginnya sih ingin blunder begitu kan ya. Inginnya sih ingin menjadi pencitraan di situ begitu. Tapi ujung-ujungnya blunder mereka begitu. Karena ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Kok bisa ya seperti itu katanya begitu ya. Bahkan ini dalam komentar-komentar netizen ya, pesan menohok Anies Baswedan ya, tanggapi pemasakan baliho dan bendera PDIP di lapangan Warung Awi ya. Katanya apa begitu kan ya. Kita lihat saja mereka begitu ya. Dengan si kader Nasdem si Rajif ini menunjukkan bahwa wah, ini ada dukungan apa ini katanya begitu. Bahkan ini komentar-komentar dari netizen, calon lain mana bisa ya ngomong gitu. Ya udah jadi provokator aja katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan ya. Ada pro dan ada kontra di situ begitu. Tapi menarik begitu kan ketika dia mengatakan bahwa wah ini ada apa ya. Si Rajib ini mengatakan seperti itu begitu kan ya. Ada baliho atau bendera PDIP di situ begitu kan. Jadi inilah yang kemudian rangkaian apa yang dilakukan Anies Baswedan selama ini begitu kan di Jawa Barat begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ada penolakan-penolakan baliho juga yang bertebaran di mana-mana begitu kan ya. Pada ujung-ujungnya menurut saya pribadi inilah kelakuan mereka begitu. Jadi mungkin di satu sisi ya inginnya ya biar viral dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya seperti itu begitu. Saya kira akan sampai kapanpun begitu kan tidak akan orang akan bersimpati kepada mereka begitu. Karena apa? Karena ya selalu ada acara Anies Baswedan diikutin begitu. Sana sini diikutin sana sini begitu kan. Artinya orang akan muak melihat itu semua begitu. Ya, dengan inilah Anies Baswedan santai begitu kan ya, kader-kader Nasdem situ santai begitu ya. Bahkan PDIP pasang baliho di lokasi acara Anies ya, Nasdem Jabar terima kasih atas sambutannya ya. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat Rajif angkat bicara soal ya rencana kunjungan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan di Kabupaten Bandung ya Barat. Bahkan Jawa Barat yang diwarnai aksi pemasakan baliho dari PDIP lokasi acara itu. Dan tidak hanya itu, ada penolakan juga katanya begitu ya. Nggak tahu dari mana itu penolakan itu ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu kan. Ya hanya ingin jadi pada nganggur mungkin ya, mungkin dengan dibayar berapa 100 ribu kan bisa mereka begitu ya.
Bahkan belakangan muncul isu bahwa kedatangan Anies Baswedan di lapangan Warung Awi, Kecamatan Cililin ya, besok ditolak dia dua kubu masyarakat setempat. Yaitu bagus, artinya PDIP ya di Kecamatan Cililin menyambut Pak Anies di lapangan Warung Awi. Jadi mereka turut memeriahkan acara itu. Bahkan dia memastikan pihaknya tidak akan mengambil tindakan apa-apa terkait aksi tersebut. Rajib justru mengajak pengurus PDIP di wilayah lain untuk melakukan hal yang sama. Enggak ada tindakan, ini pesta demokrasi. Begitu kita sambut dengan baik. Bahkan kita mengajak teman-teman PDIP untuk memeriahkannya itu begitu ya. Ya awalnya ingin mungkin menjadi tandingan begitu kan. Tiba-tiba begitu kan blunder begitu kan. Bahkan ya menurut saya pribadi hal-hal seperti itu begitu. Walaupun di apa namanya, di dekat dengan siapapun, dengan Pak Jokowi, kayak dengan siapa begitu kan ya. Karena masyarakat sudah tidak begitu simpati lagi kepada PDIP hari ini begitu. Ya kita lihat saja nanti ya. Bahkan ya ia pun mengucapkan terima kasih atas sambutan berupa spanduk dan baliho PDIP ini. Terima kasih atas sambutannya dengan adanya spanduk dan baliho PDIP. Kami anggap sebagai ucapan selamat datang ya dari partai mereka begitu ya. Mungkin dengan satu sisi mengatakan bahwa ya silahkan selamat datang, welcome ya. Di putaran pertama Pak Ganjar akan kalah, pada hakikatnya bisa saja PDIP akan masuk, akan berlabuh kepada Anies Baswedan. Mengapa demikian begitu? Kita lihat saja kalau memang ini benar si Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu ya, lalu kemudian Kaisang mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi kepada Pak Jokowi Prabowo begitu. Bagaimana cara bisa ya mengalahkan mereka begitu kan? Ya P3 secara tidak langsung ke Anies Baswedan lah begitu kan ya. Karena akar rumput mereka kepada Anies Caimin di situ begitu. Ya yang namanya politik itu ya sah-sah aja begitu. Dalam demokrasi sah-sah aja sebenarnya. Tapi pada hakikatnya menurut saya pribadi sejak awal dari politik PDIP hari ini begitu kan. Bagaimana caranya ya ingin ya wakilnya itu setara dengan Caimin, kira-kira seperti itu begitu. Padahal dulu itu diremehkan Caimin begitu. Ujung-ujungnya masyarakat banyak yang kemudian simpati mereka begitu ya, dan sampai sekarang belum menentukan bahwa wakil dari Pak Ganjar ini masih belum ada, Pak Prabowo masih belum ada begitu. Hanya satu-satunya Anies Baswedan di tanggal 19 ya, insya Allah akan mendaftar ke KPU paling pagi mereka begitu ya. Bahkan ini sampai ya Bu Mega turun tangan, Pak Jokowi juga turun tangan begitu, tidak jelas arahnya kemana Pak Jokowi ini begitu kan ya, ke Ganjar atau ke siapa begitu, atau ke Prabowo, anak-anaknya agak mendekat begitu kan. Nah maka saya lihat begitu nanti begitu kan proses hal-hal ini begitu kan. Maka kembali ke yang tadi begitu, kalau Anies Baswedan ada yang menolak begitu kan, terus kemudian apa namanya ada penyambutan PDIP dan sebagainya di acara Anies Baswedan, wajar karena Anies Baswedan hari ini ya disurvei saja di urutan ketiga begitu kan, urutan yang nomor buncit kok. Tapi masalah hal ini kok begitu, orang-orang masih ada penjegalan begitu kan ya. Bahkan ada penolakan terhadap apa namanya Anies Baswedan begitu. Saya kira masyarakat kan sudah cerdas hari ini begitu kan, melihat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kemudian hanya dibayar mereka begitu kan, kata Anies Baswedan, lembaga survei kan hanya cari nafkah. Mungkin di satu sisi cari nafkahnya seperti itu begitu kan ya, atau jasa meletakkan bendera begitu kan, atau jasa apa namanya penolakan begitu kan, bisa saja seperti itu begitu. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.